terlalu sering membawa memori masa lalu itu ke dalam masa yang sekarang. Ya oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Oke, semoga sehat selalu ya teman-teman, dan semoga sedang dalam perjalanan menuju ke kemerdekaan dari permasalahan lambung yang selama ini sudah teman-teman harapkan gitu ya. Di video kali ini saya ingin memberikan sebuah semacam reminder kali ya ke teman-teman ya, bahwa progres kesembuhan atau proses kesembuhan yang teman-teman harapkan atau yang akan teman-teman dapatkan gitu kan, sebenarnya itu tergantung bagaimana dengan mindset kita teman-teman. Jadi gini, berapa banyak dari teman-teman ya, mungkin salah satunya Anda gitu ya, yang pengen sembuh, yang pengen sehat, tapi masih terlalu sering membawa memori atau membawa sesuatu yang ada di masa lalu, dan itu diafirmasi ke masa yang sekarang. Contohnya gimana nih? Salah satu indikator kalau sembuh, menurut Anda misalkan boleh makan yang pedas atau boleh makan yang kecut gitu kan. Nah, ketika Anda mau makan yang pedas, Anda mau makan yang kecut, padahal Anda sudah siap sebenarnya, secara mindsetnya udah jadi gitu kan. Cuman ada memori di masa yang lalu gitu kan, bahwa Anda pernah kambuh ketika makan pedas. Akhirnya ketakutan itu Anda bawa ke masa yang sekarang. Jadi kayak semacam ada trauma gitu teman-teman. Nah, yang terjadi apa? Meskipun mindset Anda udah bilang, oke, aku berani nih makan pedas, aku berani nih makan kecut lagi gitu kan, tapi karena memori yang dulu tuh terlalu kuat dan Anda bawa ke masa yang sekarang, dan apa yang terjadi? Anda nggak berani makan pedas. Padahal kalau menurut Anda itu adalah salah satu indikasi bahwa Anda sudah merdeka, harusnya Anda Anda bisa melewati itu dong. Nah, letak kekurang tepatan dari persepsi atau mindset yang kita bangun dalam kondisi seperti itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Nah, saya akan jelaskan di video kali ini. Mudahnya kayak gini teman-teman. Kita sedang naik mobil ya, saya di dalam mobil gitu kan. Kemudian pertanyaan saya simpel ke teman-teman ya. Spion samping itu adalah apa gunanya? Untuk melihat yang di belakang. Spion depan untuk melihat ke depan. Pertanyaannya, kalau kita lagi nyetir gitu kan, kita lagi driving, kita terlalu sering melihat spion yang samping alias melihat ke belakang gitu, kira-kira kita bakal nyampe ke tujuan nggak teman-teman? Nggak ya, kita nggak akan pernah nyampe kalau kita lihatnya ke samping terus. Kita bahkan nggak melihat yang ke depan. Ada jalan, ada solusi, ada jalan tol pun kita nggak akan bisa bener-bener melihatnya gitu. Kenapa? Karena kita fokusnya itu ke samping terus, fokusnya untuk melihat ke belakang terus. Nah, itulah yang tidak kita sadari ya teman-teman, dan mungkin masih teman-teman belum sadari sampai sekarang, bahwa teman-teman terlalu sering membawa memori masa lalu itu ke dalam masa yang sekarang. Contoh, dulu pernah kambuh, dulu pernah ini gitu kan. Nah, dalam afirmasi pikiran bawah sadar yang teman-teman lakukan ketika praktek buku saya, atau teman-teman yang sudah ikut mentoring dan sekarang sudah merdeka, saya meminta mereka untuk menghilangkan kata dulu, kemarin ya, kata-kata yang memang hanya akan membawa memori teman-teman tuh ke masa yang kemarin dan gak akan move on ke depan, gak akan strike ke depan lagi. Kenapa kayak gitu? Ya karena itu semacam kata-kata yang hanya membuat teman-teman tuh berada di zona nyamannya, menikmati sakitnya terus. Coba deh teman-teman tanya ke teman-teman yang sudah ikut mentoring di Facebook, di Instagram gitu kan. Rata-rata mereka sudah melupakan yang dulu-dulu teman-teman, yang kemarin-kemarin. Jadi mereka nggak ngafirmasi itu lagi. Nginget-nginget iya, cuman sebentar aja buat nginget ke belakang, buat diambil pelajarannya gitu kan. Tapi fokusnya tuh ke depan terus. Jadi nggak membawa memori yang di belakang atau yang di masa lalu itu ke dalam masa sekarang. Kenapa? Kalau kita membawa memori yang di masa lalu, yang di belakang ke masa yang sekarang, alias kalau kita nyetir mobil, kita sedang driving, kita ngelihat samping terus untuk melihat ke belakang, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan teman-teman. Boleh sekali lihat ke samping, tapi tetap fokus untuk lihat ke depan. Artinya apa? Anda hidup di masa sekarang dan hidup di masa depan teman-teman. Maka kalau Anda ingin merdeka, ya hiduplah, lakukanlah sesuatu di masa sekarang dan di masa depan. Jangan bawa lagi memori-memori yang ada di masa lalu atau masa lampau. Memori dulu, memori kemarin itu udah hilangkan itu.
kalau itu justru menjadi apa ya, semacam kerangkeng, menjadi semacam penjara pikiran Anda gitu kan. Jadi Anda mau kemana-mana tuh kayak terkerangkeng dengan self talk Anda sendiri karena ada di masa lalu, karena ada memori di masa lalu gitu loh. Caranya gimana Mas? Teman-teman praktekkan buku saya formula yang pertama. Nanti masuk ke formula yang kedua, masuk formula 3, teman-teman bisa tahu solusi terbaiknya seperti apa. Tapi kalau pengen cepat di mentoring, minggu ketiga biasanya saya akan bantu teman-teman untuk merilis trauma atau merilis sesuatu yang teman-teman takutkan di masa lalu. Takut makan pedas, takut berpergian jauh, takut mandi air dingin, apalagi takut naik motor, takut di keramaian, takut ketinggian, ada trauma misalkan digigit ular atau apapun itu, kita akan bereskan di minggu yang ketiga. Biasanya kayak gitu teman-teman. Takut puasa juga, nah kita beresin semua. Dan alhamdulillah kalau mindsetnya udah bener, fondasinya udah bener, it's very simple. Dan teman-teman yang ikut mentoring berhasil melakukannya semuanya. Meskipun awalnya takutnya berlebihan banget, tapi ketika saya beritahu caranya, oke, harus gini, harus gini, harus gini, mereka mau melakukannya, alhamdulillah beres semuanya teman-teman, dan mereka merdeka. Gitu ya. Kalau teman-teman ada permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi dan kayaknya cukup rodit banget, silahkan klik link yang ada di deskripsi untuk memiliki buku saya untuk segera mempraktekannya dan terbebas dari masa lalu itu gitu kan. Atau bisa juga ikut mentoring, linknya ada di deskripsi juga. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.